أحمد يا نور الهدى ذي شوق فاق المدى عيني ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فدا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Babul makhfudati minal asma ay babul asma'il makhfudati. Bab isim-isim yang dikhafatkan. Kalau kita melihat di dalam Al-Quran atau teks-teks Arab yang lain, ada yang khafat, baik itu tanda khafatnya kasrah yang kita lihat atau mungkin ya dan sebagainya. Maka yang harus kita ingat adalah isim-isim yang dikhafatkan. Al-makhfudatu, isim-isim yang dikhafatkan itu salah satu, ada 3. Makhfudun bil harfi, yang pertama adalah yang dikhafatkan dengan huruf. Wa makhfudun bil idhofati, yang kedua yang dikhafatkan dengan idhofah. Wa tabi'un lil makhfudhi, yang ketiga adalah yang mengikuti kepada yang dikhafatkan, baik itu dia menjadi sifat, menjadi bayan, atau menjadi badal, atau menjadi maktuf, ya, dimaktufkan dan sebagainya. Fal makhfudu, maka yang dikhafatkan bil harfi dengan huruf, wa yaitu ma yukhfadu bi min, apa yang dikhafatkan dengan min, ila, an, ala, wa fi, wal ba, wal lam, wal kaf, wa hatta. Ini tambahan yang ada pada matan jurumiyah atau mukhtasar jiddan, termasuk hatta, wal waw, wal wawi, dan apa yang dikhafatkan dengan waw, seperti ini huruf qasam, wa ta'i dan ta, wal ba, termasuk bagian daripada huruf qasam, wal wawi, wa ta, wa ruba dan ruba, wa muz, wa munzu, muz dan munzu. Jadi banyaknya min, ila, an, ala, fi, al ba, wal lam, wal kaf, hatta, al waw, wa ta, wa rubba, wa muz, wa muzu. Berarti jumlahnya semuanya, kalau di mutamimah, versi mutamimah, versi alfiyah nanti beda lagi. Ini versi mutamimah, min, ila, an, ala, fi, al ba, wal lam, wal kaf, wa hatta, wal waw, wa ta, wa rubba, wa muz, wa munzu. Berarti 13 di sini. Naik ya, dari matan jurumiyah menuju ke mutamimah, ya, huruf jarinya bertambah. Fasab'atul ula, maka 7 yang pertama. 7 yang pertama mulai dari min, ila, an, ala, min, ila, an, ala, fi, wal ba, wal lam. 7 yang pertama itu tajurru zahira, mengejarkan isim yang zahir, wal mudmara, dan mengejarkan isim dhamir. Berarti ada klasifikasi di sini, ada pembagian. Ya. Nah, 7 yang pertama ini mengejarkan baik itu isim zahir, wal mudmara, dan isim dhamir. Nahu contohnya minka, min nuhin, ilallahi marji'ukum, ilallahi, ini ilah, ilallahi marji'ukum, minka nyambung dengan dhamir, wa min nuhin nyambung dengan isim zahir, ilallahi, ilah nyambung dengan isim zahir, ilallahi marji'ukum, ilaihi
marji'ukum nyambung dengan isim dhamir. Ilaihi marji'ukum jami'an nyambung dengan isim dhamir. La tarkabunna tabaqan an tabaqa an tabaqain berarti nyambung dengan isim zahir. Radhiyallahu anhum wa radu anhu berarti an nyambung dengan anhum, anhu isim dhamir. Wa 'alaiha wa 'alal fulki tuhmalun. 'Alaiha nyambung dengan dhamir, al fulki nyambung dengan isim zahir. Wa fil ardi ayat. Fil ardi nyambung dengan isim zahir. Wa fiha ma tashtahihil anfus. Wa fiha nyambung dengan isim dhamir. Aminu billahi berarti nyambung dengan isim zahir. Allahi bi nyambung dengan isim zahir. Aminu bihi nyambung dengan isim dhamir bihi. Lillahi ma fis samawati lillahi berarti li nyambung dengan isim zahir. Lahu ma fis samawati lahu berarti lam nyambung dengan isim dhamir. Wasab'atul akhiratu dan 7 yang terakhir, berarti 14 jadinya. 7 awal, 7 akhir. Wasab'atul akhiratu dan 7 yang terakhir, yang kedua, takhtassu bil zahiri, khusus masuknya pada isim zahir. Wala tadkhulu 'indal mudmari dan tidak bisa masuk kepada isim mudmar. Ini khusus masuk yang 7 yang terakhir ini kepada isim zahir. Dan isim zahir yang dimasuki juga tidak sembarangan. Artinya bukan semua isim zahir yang dimasuki. Ini ada klasifikasi lagi, ada pembagian. Faminha diantaranya ma apa yang atau huruf yang la yakhtassu bi zahirin bi'ainihi ay muayyan. Di antaranya adalah ada huruf jar yang la yakhtassu tidak dikhususkan masuknya bi zahirin bi'ainihi ay bi zahirin muayyan. Tidak dikhususkan masuknya terhadap isim zahir tertentu. Muayyan. Zahirin bi'ainihi ay bi zahirin muayyan. Tidak dikhususkan masuknya terhadap isim zahir tertentu. Berarti semua isim zahir masuk. Mana itu? Wawal kafu, yaitu kaf. Pokoknya isim zahir aja. Isim zahir apapun masuk. Kaf, hatta, wal waw. Nah, contohnya wardatan kaddihan, kaddihani. Wa zaidun kal asadi, kal asadi. Berarti masuk pada isim zahir. Faqad tadkhulu 'ala dhamiri dan kadang-kadang masuk juga kepada isim dhamir fi dharirati sya'ri. Kaf itu masuk juga kadang-kadang kepada isim dhamir tapi fi darurati sya'ri, yaitu karena darurat di dalam syair. Fi darurati sya'ri artinya di dalam syair karena darurat, terpaksa ya untuk menyeimbangkannya aja. Ya. Misalnya Khalid zanabati syamalan, Khalid zanaba syamalan kasaba ummun awal kaha au aqriban kaha. Ya, kat itu masuk kepada ha. Ya. Wa nahu dan sabama hatta. Ya. Contoh daripada hatta tadi ada 3 ya. Di sini kaf, hatta dan waw itu bisa masuk kepada semua isim zahir. Nahu hatta matla'il fajr. Illa anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alf syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il
hatta matla'il fajr. Nah, matla'i jar karena masuk hatta. Faqalun, dan ungkapan mereka kalau kita mengatakan waqalihim akaltus sama kata, aku memakan ikan, hatta ra'siha, sehingga kepalanya, bil jari dengan pakai jar lafaz ra'si, hatta ra'siha. Wanau, dan contoh waw, wallahi warrahmani. Ini bisa masuk kepada semua isim zahir yang tiga ya. Pertama kaf, hatta, dan wawu. Kemudian berikutnya mayaktasu billahi wa rabbi. Di antaranya adalah ada huruf jar yang yaktasu, dikhususkan, billahi dengan lafaz Allah, wa rabbi, dan lafaz rabbi. Tapi lafaz rabbi ini mudhafan lil ka'bati, diidhafatkan kepada Ka'bah, berarti Rabbil Ka'bati. Mudhafan dalam keadaan diidhafatkan lil Ka'bati, kepada lafaz Ka'bah. Auliya'il mutakallimi, atau diidhafatkan kepada ya mutakallim. Lafaz Rabbi itu diidhafatkan kepada Ka'bah, auliya'il mutakallim, atau idhafat kepada ya mutakallim. Apa itu yang khusus masuk pada lafaz Allah dan Rabbi itu? Wa huwa ta'u, yaitu ta. Nah, contohnya tallahi, ini huruf qasam ya. Wa tarabbil ka'bati, tarabbil ka'bati. Ini idhafat ke Ka'bah, Rabbi idhafat kepada Ka'bah. Itu ta yang masuk kepada Rabbi, yang idhofat kepada Ka'bah. Kemudian wa tarabbi, ta yang masuk kepada Rabbi, yang idhofat kepada ya mutakallim, tarabbi. Wa nadara, dan jarang sekali terjadi kata-kata tarrahmani, jarang. Wa tahayatika, jarang juga. Ar-Rahmani, demi Allah Tuhan yang Maha Kasih Sayang. Wa tahayatika, demi hidupmu, jarang sekali. Wa minha, dan diantaranya, diantara huruf jar itu ma yakhtassu biz zaman. Di antara 7 huruf jar yang terakhir itu ada yang dikhususkan biz zamani, dengan waktu. Wa huwa, yaitu muz wa munzu. Lafaz muz dan munzu itu khusus masuknya kepada zaman, waktu. Lalu contohnya maraitu, aku tidak pernah melihatnya, munzu yaumil jumu'ati, munzu yaumi. Nah, yaumi di sini majrur atau dijarkan karena masuk munzu ya, munzu yaumil jumu'ati au muz yaumain, muz yaumain, yaumain majrur, tanda jarnya ya. Wa minha, dan diantaranya huruf jar yang 7 terakhir tadi itu ma yahtassu bin nakirati, ada yang dikhususkan bin nakirati dengan isim nakirah, ghaliban biasanya. Apa yang biasanya dikhususkan bin nakirat terhadap isim nakirah. Apa itu? Wa huwa rubba, yaitu lafaz rubba. Nah, contohnya rubba rajulin fid dari, sedikit sekali atau beberapa, rajulin laki-laki fid dari, di dalam rumah. Waqad, dan kadang-kadang rubba itu tadkhulu, masuk ala dhamirin ghaibin, kepada dhamir yang ghaib, dhamir yang menunjukkan ghaib, mulazimin lil ifrad, dhamir ghaib yang mulazim, yang selalu, lil ifrad berbentuk mufrad, wa tazkiri berbentuk muzakkar. Sekalipun tempat kembalinya itu, atau sekalipun yang setelahnya itu, tempat kembalinya itu
berbentuk jamak, tetap D itu berbentuk mufrad muzakkar. Itu mulazimun lil afrad, artinya tetap selalu dalam keadaan ifrad, mufrad, wa tazkir dan muzakkar. Wa tafsiru bitamyizin ba'dahu, dan tafsirannya atau ditafsirkan bitamyizin ba'dahu, dengan tamyiz yang setelahnya, mutabiqun lil ma'na, yang sesuai dengan makna. Wat tafsir, dan tafsirannya itu, wat tafsiru, dan tafsirannya atau ditafsirkan bitamyizin ba'dahu, dengan tamyiz yang setelahnya, mutabiqun lil ma'na, yang sesuai, atau tamyizin mutabiqin lil ma'na ba'dahu, tamyiz yang mutabiqin, yang sesuai, lil ma'na, dengan maknanya, ba'dahu, setelahnya. Nauqali, contoh ucapannya, Rubbahu fityatan da'atu ilama yurisul majda daiban fa'ajabu. Nah, rubbahu, hu itu berbentuk mufrad muzakkar, tetapi hu ini memiliki tafsiran fityatan. Setelahnya, fityatan itu adalah jamak daripada fatah, jamak taksir daripada fatah. Ya. Ini rubah masuk ke hu, kepada dhamir. Waqatu zafu rubah, dan kadang-kadang rubah dibuang, wa yabqa amaluha, dan fungsinya masih tetap berlaku. Fungsinya masih tetap ada. Tabqa wa yabqa amaluha, amalannya, fungsinya itu yabqa, masih tetap ada. Kapan itu? Ba'dal wawi, setelah waw. Kaqauli, seperti ungkapan penyair, wa lailin ka maujil bahri arkha, dan nyocok. Wa lailin ka maujil bahri arkha sudula alayya bi anwa'il humumi liyabtali humumi liyabtali. Walailin, aslinya warubba lailin. Rubba itu berada setelah wawu tapi dibuang. Walaupun dibuang tapi fungsinya tetap ada. Itu makanya lailin di sini majrur jar. Karena asalnya warubba lailin, rubanya dibuang. Ini berada setelah wawu. Kemudian yang kedua, ba'dal fa'i katsiran, dan banyak atau sering juga terjadi ba'dal fa'i katsiran, sering terjadi ba'dal fa'i, setelah fa. Kaqaulihi, seperti ungkapannya, famisliki hubla qataraqtu wa murdi'in fa'alhaytuha anzi tama'ima muhawwalun tama'ima muhawwalun. Intinya di sini fa misliki, ai farubba misliki. Nah, rubah yang dibuang setelah fa, tapi tetap amalannya, fungsinya pada misli. Makanya misli di sini majrur. Wa ba'da bal qalilan, dan sedikit sekali terjadi qalil, ya, sedikit sekali terjadi ba'da bal, setelah bal. Kaqali, seperti ungkapannya, bal ma mahin qata'tu ba'da ma mahin, bal ma mahin qata'tu ba'da ma mahin. Ya, tidak ada potong
potongannya ini ulang aja itu supaya nyocok syairnya. Wa bidunihina aqallu, dan lebih sedikit sekali ruba itu dibuang, bidunihina dengan tanpa ada yang 3 tadi, baik itu waw, fa maupun bar. Wa bidunihina, dan dengan tanpa adanya yang 3 tadi, ya ini waw, ba dan bal, aqallu, lebih sedikit lagi atau sangat jarang sekali ruba itu setelah dibuang beramal. Dan ini permasalahannya, ruba dibuang tapi tetap fungsinya, ya. Kakali seperti ungkapannya, rasmin darin waqaftu fi talali gitu afdil hayata min jalalihi. Ya, rasmin, ya, rasmin. Nah, di sini ada ruba yang terbuang, ruba rasmin, rasmi darin, ya, rasmi darin, ruba rasmi darin. Nah, itu aslinya dibuang rubanya dan tetap beramal. Tidak setelah waw, setelah ba, fa dan ba. Dan ini sedikit sekali terjadi, ya. Kemudian wa tuzadu ma kasiron, dan kasiron sering sekali, tuzadu ma itu dijadikan sebagai mazaidah. Tuzadu ma, sering sekali kasiron, ma itu tuzadu, ditambah, dijadikan sebagai ma tambahan atau mazaidah. Ba'da min, setelah min, wa'an, dan setelah an, wal ba, dan setelah ba. Fala takuffuhunna an amalil jari, dan ma zaidah itu la takuffuhunna, tidak menghalanginya, nyanya kembali ke min, an, dan ba, tidak menghalanginya an amalil jari, untuk berfungsi mengejarkan isim. Berarti tetap beramal walaupun dihalangi huruf an, min, an, dan ba itu oleh ma. Jadi tetap beramal kepada setelahnya. Contohnya, mimma khati'atihim uriqum fa'udkhilu nara. Mimma khati'atihim. Khati'atihim itu jar, tanda jarnya adalah kasrah. Apa yang membuat dia jar? Min. Padahal min ini dia halangi oleh ma. Nah, ma ini ma zaidah, ya, tidak menghalangi min itu untuk beramal ke khati'atihim. Anna qalilin, anna qalilin. Nah, qalilin di sini jar oleh an, padahal dihalangi oleh ma. Ma ini ma zaidah. Anna qalilin. Kemudian fabima naqdihim mitsaqahum, fabima naqdihim. Naqdi itu majrur, jar, tanda jarnya kasrah. Kenapa? Karena dijarkan oleh bi, dan bi ini dihalangi oleh ma, dihalangi oleh ma. Fabima, ma-nya ma zaidah. Waktu zadu, dan ditambah juga, artinya ma itu dijadikan juga sebagai ma zaidah ba'dal kafi wa ruba, setelah kaf dan ruba. Sebelah waktu zadu ma, atau ma itu tuzadu, dijadikan sebagai ma zaidah, ma tambahan, ba'dal kafi wa ruba, setelah huruf kaf dan ruba. Nah, cuma berbeda dengan sebelumnya. Wal ghalibu, dan pada umumnya biasanya antakuffahuma anil amali, dan biasanya ghalibnya pada umumnya ma itu takuffahuma, menghalangi keduanya. Ma itu menghalangi kaf wa ruba
anil amali, daripada beramal atau daripada berfungsi, untuk berfungsi. Ini kalau masuk kepada kaf dan ruba, maka ma itu menghalangi kaf dan ruba untuk beramal. Fayadkhulani hina izin alal jumal. Dan keduanya masuk pada saat ini alal jumal, kepada jumlah. Fayadkhulani, maka keduanya di sini maksudnya yaitu kaf dan ruba. Fayadkhulani, maka keduanya hina izin, pada saat ini masuk alal jumali, pada jumal. Pada saat kaf atau ruba dihalangi oleh ma zaidah, yadkhulani, kedua-duanya bisa masuk alal jumal, kepada jumlah. Hina izin, ketika ini maksudnya ketika kaf dan ruba dihalangi oleh ma zaidah, masuk kepada jumlah, alal jumal. Kaqaulihi, seperti ungkapan seorang penyair, akhul majidun lam yukhzini yawma masyadin kama sayfi amrin la takhunhu madaribu, takhunhu madaribu. Intinya di sini kama sayfi amrin. Di sini kaf dihalangi oleh ma, tapi tetap berfungsi kepada sayfi, kama sayfi. Kalau dan ungkapan berikutnya syair, ungkapan penyair, rubbama awfaitu fi ilmin. Dah nyocok kan. Tarfa'an saubi syamalu, tidak nyocok. Wah, kok tidak nyocok, baru nyocok. Lagunya apa ini yang pas? Rubbama awfaitu fi alamin. Rubbama awfaitu fi alam tarfa'an saubi syamalat. Rubbama awfaitu fi alamin. Dah nyocok juga. Ya, intinya di sini rubbama, rubba dihalangi oleh ma, kemudian setelahnya itu jumlah, yaitu awfaitu fi ilmi. Rubbama awfaitu fi'il. Waqad, dan kadang-kadang la takufuhuma, dan kadang-kadang ma yang masuk kepadanya itu, kepada rubba itu, tidak menghalanginya untuk beramal. Kadang-kadang ma yang bersambung atau ma zaidah yang bersambung dengan rubba dengan kaf itu la takufuhuma 'anil amal, tidak menghalangi keduanya daripada berfungsi. Kaqalihi, seperti ungkapannya, rubbama darbatin fi sayfin saqilin baina busra wa ta'anatin najla. Rubbama darbatin, darbatin ini dihalangi oleh rubba dihalangi oleh ma, tapi tetap berfungsi kepada darbatin, itu kasrah. Waqali, dan ungkapannya, wa nasru maulana wa na'lamu, anda nyocok berarti,
وننصر مولانا ونعلم أنه كما النسيم مجروم عليه وجريم عليه وجريم. Intinya di sini syahidnya di kamar nasi. An-nasi terhalang oleh ma dengan kaf, tapi tetap kaf itu berfungsi kepada an-nasi, atau tetap an-nasi itu terpengaruh oleh kaf walaupun terhalang oleh ma. Sudah selesai al-makhfud bil huruf yang dikhofatkan dengan huruf. Sekarang kita masuk wa ammal makhfudu bil idhafah, ya, paslun, pasal. Wa ammal makhfudu bil idhafati, adapun yang dikhofatkan dengan idhafat, fanahwu, maka contoh gulami zaidin. Gulami mudhaf, zaidin mudhafun ilaih majrur, alamatu jarri al-kasrah, ya nau ismul mufrad. Wajibu dan wajib tajridul mudhafi, wajib untuk mensunyikan mudhaf minat tanwini, daripada tanwin. Jarrada yujarridu tajrid, ya. Wajibu dan wajib tajridul mudhafi, mensunyikan mudhaf minat tanwini, daripada tanwin. Artinya antara idhafat dengan tanwin tidak boleh bersatu itu. Tidak boleh di saat isim kita idhafatkan tanwinnya masih ada. Karena sebagaimana fi gulami zaidin, pada gulami zaidin, asalnya gulamin, karena diidhafatkan min, tanwinnya hilang menjadi gulami zaidin. Terus wajibu tajridul mudhaf, dan wajib mensunyikan mudhaf min nunayit tasniyati wal jam'i, dari dua nun. Nunai ini asalnya, ketemu udah mati menjadi nunai. Wajib mensunyikan mudhaf itu min nunai, dari dua nun. Mana dua nun itu? Atasnya itu nun yang ada pada isim tasniyah wal jam'i, dan nun yang ada pada nun jama'. Nah, contohnya gulama zaidin, asalnya gulamani, ni-nya dibuang karena idhafat kepada zaidin. Wa katibu amrin, asalnya katibuna, ada nun dibuang, itu karena idhafat. Wal idhafatu ala salasati aqsam, dan idhafat itu terbagi menjadi tiga. Salasati aqsamin, ada tiga bagian idhafat itu. Minha, diantaranya ma yuqaddaru bil lam, apa yang atau idhafat yang yuqaddaru, ditakdirkan bil lam, ditakdirkan antara mudhaf dengan mudhaf ilaihnya, itu lam. Wa wal aksaru, dan itulah yang paling banyak. Nah, contohnya gulamu zaidin, kalau kita idhafatkan nahwu gulami zaidin. Wa saubu bakrin, di sini ada tersimpan di tengah-tengah antara mudhaf dan mudhaf itu li. Gulamun li zaidin, saubun li bakrin. Wa minha, dan diantaranya juga ma yuqaddaru bimin, apa yang atau idhafat yang ditakdirkan dengan min. Wa dzalika katsirun, dan yang demikian itu atau yang ditafsirkan dengan min itu, ditakdirkan min itu katsirun, banyak sekali. Nahwu, contohnya nahwu dzalika, contoh yang demikian itu saubu khazzin, babu sajid, khatamu hadidin. Di sini ditafsirkan, ditakdirkan min, berarti saubun min khazin, pakaian dari khazin, sutra. Babun min sajin, pintu dari kayu. Khatamu min hadidin, cincin dari besi.
Wa yajuzu fi hadzal naw'i, dan boleh dalam bentuk ini. Wa yajuzu fi hadzal naw'i, dan boleh dalam bentuk ini nasbul mudhafi ilaihi, menasabkan mudhafun ilaihi ala tamyizi, sebagai tamyiz. Kama taqaddama, sebagaimana telah lewat fi babihi, di dalam babnya, ai babit tamyizi, dalam bab tamyiz. Wa yajuzu raf'uhu, dan boleh juga merofakkannya ala annahu, karena sesungguhnya dia itu tabi'un lil mudhaf, mengikuti kepada mudhaf, berarti menjadi badal. Nah, di sini berarti boleh dibaca 3. Ya. Babu sajin. Boleh dibaca babu sajin menjadi mudhaf nilai sajinnya. Babu mudhaf, sajin mudhaf nilai. Dan ditakdirkan di sini antara mudhaf dan non mudhaf nilai itu ditakdirkan min. Boleh juga dibaca nasab, berarti menjadi tamyiz. Berarti bunyinya babun sajan. Berarti tanwin ini, babun sajan. Dan boleh juga sama-sama dibaca rofa, berarti babun sajun. Berarti di sini menjadi badal. Jadi istilahnya tabi', ya, mengikuti lil mudhaf, kepada mudhafnya. Wa minha, dan diantaranya, dan diantara idhofat itu ma yuqaddaru bi fi, ada yang ditakdirkan dengan fi antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Wa huwa qalilun, dan itu sedikit. Nah, contohnya bal makrul laili wan nahar, ay bal makrun fil laili. Di sini ditakdirkan antara makrun dengan al-lail fi. Antara mudhaf dan mudhaf lainnya ditakdirkan fi. Makrul lail, makrun fil laili. Wa ya sahibai sijni, ay ya sahibai, ini fis sijni, wahai dua sahabatku, dua temanku, fis sijni, di dalam tawanan. Nah, kedua-duanya di sini yang ditakdirkan adalah fi. Berikutnya pembahasan selanjutnya, wa ma'nawi wal idhafatu, dan idhafat itu naw'ani, dibagi menjadi 2. Wal idhafatu, idhafat itu naw'ani, dibagi menjadi 2. Pertama lafziyatun, idhafat lafziyah. Wa ma'nawiyatun, yang kedua adalah idhafat ma'nawi. Falafziyatu, maka idhafat lafziyah itu dhabituha, dhabitnya amroni, ada 2 perkara. Dhabit itu kita artikan bisa juga batasan-batasannya boleh, ya. Ciri-cirinya juga boleh. Artinya ciri-ciri yang membatasi daripada yang lain. Dhabituha, batasan-batasannya. Lafziyah itu batasan-batasannya atau ciri-cirinya amroni, ada 2 perkara. Mana yang 2 perkara itu? 1, ayyakunal mudhafu sifatan. Yang pertama adalah mudhafnya terdiri dari sifatan, sifat. Kemudian ciri yang kedua, wa ayyakunal mudhafu ilaih,
Dan hendaklah mudhafun ilaih itu ma'mulan, menjadi ma'mul atau tempat beramalnya litilka sifat tersebut, atau tempat beramalnya mudhaf. Seulang, pertama, hendaklah mudhaf itu berbentuk sifat. Kemudian yang kedua, hendaklah mudhafun ilaih itu ma'mulan, tempat beramalnya litilka sifati, sifat tersebut. Misalnya Daribu Zaidin. Daribu itu sifat, yaitu dari isim fa'il. Daribu. Kemudian Zaidin menjadi mudhafun ilaih. Tetapi darib ini karena dia isim fa'il beramal seperti fi'il, cari maf'ul. Nah, maf'ulnya di sini Zaidin yang dijadikan sebagai mudhafun ilaih. Ini namanya idhafatus ismil fa'il ila maf'ulihi namanya. Yaitu idhafat isim fa'il kepada maf'ulnya. Boleh juga dibaca doribun, ditanwinkan. Doribun ditanwinkan. Nah, terus Zaidannya dinasabkan langsung. Doribun Zaidan. Daribu Zaidin atau doribun Zaidan. Nah, kata-kata doribun ini beramal, ini menjadi amil, terus Zaidin ini menjadi ma'mulnya, beramal. Ini langsung jadi objek, tempat beramalnya. Nah, kalau tidak beramal, sifat itu kepada isim fa'il, sifat itu kepada mudhafun ilaihnya, maka tidak masuk dalam kategori idhafat lafziyah. Berarti masuk dalam kategori idhafat ma'nawiyah nanti. Misalnya katibul qadhi. Katibul qadhi artinya sekretaris milik daripada qadhi, hakim. Sekretaris milik hakim, yaitu sekretarisnya hakim. Nah, katib ini tidak beramal ke qadhi. Walaupun katib ini isim fa'il dari kataba, katibun, tapi ini tidak beramal. Tapi kalau beramal nanti maknanya rusak. Kalau beramal maknanya katibul qadhi, orang yang menulis qadhi. Bukan begitu maksudnya. Ini maksudnya katibul qadhi itu adalah sekretaris milik si qadhi, milik hakim itu. Ini tidak beramal. Karena tidak beramal, katib kal qadhi berarti masuk ke dalam idhafah lafziyah, idhafah ma'nawiyah nanti. Wal muradu bis sifati, dan yang dimaksud dengan sifat di sini ismul fa'ili adalah isim fa'il. Nahu daribu Zaidin. Contohnya daribu Zaidin. Yang kedua adalah wasmul maf'uli isim maf'ul. Nahu madrubul 'abdi. Ketiga adalah wasifatul musyabbahati, sifatul musyabbahah. Nahu hasanul wajhi. Wal ma'nawiyatu, dan ma'nawiyah, dan idhafat ma'nawiyah, ay al idhafatul ma'nawiyah. Idhafat ma'nawiyah adalah man tafa fiha al amrani. Man tafa fiha al amrani, yaitu ma apa yang, atau idhafat yang intafa tidak ada fiha padanya al amrani, dua perkara yang sudah disebutkan tadi. Nah, contohnya gulamu Zaidin. Ini tidak ada kedua-duanya. Tadi idhafat lafziyah itu syaratnya ada dua. Pertama, harus mudhafnya itu sifat, isim fa'il, isim maf'ul, sifatul musyabbahah. Yang kedua, mudhafnya itu beramal kepada mudhafun ilaih. Ini tidak ada di sini. Gula menjadi sifat, tidak beramal juga kepada Zaidin, tidak. Menjadi ma'mulnya tidak gitu.
Awil awalu, atau tidak ada yang pertama. Au mantafa fiha al awalu, atau tidak ada padanya, pada idhofat itu al awalu yang pertama. Mana yang pertama? Yang pertama tadi mudhofnya terdiri dari sifat. Nah, contohnya ikramu Zaidin. Ikram ini masdar dari akrama yukrimu ikram. Ikram ini beramal dia sebenarnya kepada Zaid di sini sebenarnya menjadi maf'ulnya. Idhofat masdar kepada maf'ul. Menghormati. Siapa yang dihormati? Zaidin. Nah, itu beramal. Cuma ikram di sini bukan sim fa'il, makanya tidak bisa dikatakan idhofat lafziyah. Karena ikram ini berbentuk masdar. Awisani faqat, atau yang ada cuma kedua, yang kedua aja, syarat yang kedua pada idhofat lafziyah, yaitu isim fa'il. Yang tidak ada yang kedua gitu. Kan tadi syarat idhofat lafziyah itu pertama harus mudhofnya sifat, yang kedua sifatnya beramal kepada mudhof ilaih itu menjadi ma'mul dari sifat itu. Atau di sini yang kedua yang tidak ada. Awin tafassani faqat, atau tidak ada yang kedua saja. Mana yang kedua? Ayyakuna mudhafu ilaih ma'mulan litilka sifat, yaitu mudhaf ilaih itu menjadi ma'mul atau tempat beramalnya sifat tersebut. Asani matub ke sana. Awil awwalu ay man tafassani faqat, atau idhofat yang tidak ada syarat yang kedua saja. Syarat yang kedua yang tidak ada di sini ayyakunal mudhafu ilaihi ma'mulan, mudhaf ilaihi menjadi ma'mul. Nah, contohnya katibul qadhi. Katibul qadhi ini memenuhi syarat cuma satu aja, yaitu mudhafnya berbentuk sifat, yakni sim fa'il. Tetapi di sini tidak beramal sim fa'il ini, katib ini kepada qadhi. Nah, katibul qadhi berarti tidak dinamakan dia itu idhofat lafziyah. Wa tusamma hadzal idhofatu, dan dinamakan idhofat ini mahdhatan, namanya idhofat mahdhah, namanya idhofat murni, ya, benar-benar idhofat ya, yang mempengaruhi kepada makna. Wa tufidu ta'rifal mudhafi in kana al mudhafu ilaihi ma'rifatan. Dan idhofat mahdhah itu atau idhofat ma'nawiyah, idhofat ma'nawiyah itu tufidu memberikan faedah, memberikan manfaat, memberikan pengaruh. Ta'rifal mudhafi, memakrifatkan mudhaf. In kana al mudhafu ilaihi ma'rifatan, jikalau mudhaf ilaihnya ma'rifat. Nah, yang namanya idhofat ma'nawiyah itu membuat mudhaf yang nakirah itu menjadi ma'rifat kalau mudhafun ilaihnya ma'rifat. Nah, contohnya gulami Zaidin. Gulam nakirah, tapi idhofat kepada Zaidin, maka gulam sekarang berubah menjadi ma'rifat. Wa tufidu takhsisal mudhafi, dan idhofat ma'nawiyah itu memberikan faedah, memberikan manfaat. Takhsisal mudhafi, mengkhususkan mudhaf. In kana al mudhafu ilaihi nakiratan, jikalau mudhafun ilaihnya itu nakirah. Berarti ada dua idhofat di sini. Ada namanya idhofat ta'rif, idhofat yang membuat sim nakirah menjadi ma'rifat. Yang kedua idhofatut takhsis, idhofat yang membuat isim nakirah itu menjadi khusus tapi tidak nyampe tingkatannya kepada ma'rifat. Nah, contohnya gulamu rajulin. Gulamu rajulin, gulamu mudhaf, rajulin mudhafun ilaih. Tetapi gulam nakirah, rajulin nakirah, maka ini sekedar hanya takhsis saja, mengkhususkan saja. Wa ammal idhafatul lafziyah, adapun idhafat lafziyah
Fala tufidu, tidak memberikan faedah ta'rifan, mema'rifatkan, wala takhsisan, dan tidak memberikan faedah taksis atau mengkhususkan. Wa innama, hanya saja idhafat lafziyah itu tufidu, memberikan faedah at-takhfifa fil lafzi, sekedar takhfif, yaitu memperingankan atau memberikan keringanan fil lafzi, dalam lafaz, atau meringankan ucapan. Wa tusamma, dan dinamakan idhafat ini namanya idhafah ghairah mahdhatin. Idhafat lafziyah ini disebut dengan istilah ghairah mahdhatin, idhafat ghairah mahdhah. Wasahih, dan yang sahih, yang benar, annal mudhafa, sesungguhnya idhafat mudhaf gitu ya, mudhaf yang diidhafatkan itu mudhafu ilaih, annal mudhafa ilaih, yang benar annal mudhafa ilaih, sesungguhnya mudhafun ilaih itu majrurun, dijarkan bil mudhafi, dengan mudhaf, la bil idhafati, tidak dijarkan dengan idhafat atau proses terjadinya mudhaf dan mudhafun ilaih. Kalau mudhaf itu khusus, jadi perlu dibedakan antara mudhaf dengan idhafat. Mudhafun dengan idhafat. Mudhaf itu adalah kalimat pertama. Nah, misalnya pada lafaz babu sajin. Babu sajin, babu ini namanya mudhaf, sajin namanya mudhafun ilaih. Nah, menurut pendapat yang sahih, sajin ini majrur dijarkan oleh babu, yang menjadi mudhafun ilaih itu. Nah, ada pendapat yang kedua bahwa lafaz mudhafun ilaih itu dijarkan oleh idhofat. Nah, idhofat itu proses terjadinya penyandaran bab ke sajin, itu namanya idhofat. Kalau mudhaf khusus ini anunya, ya babunya itu aja, itu namanya mudhaf. Tapi kalau idhofat itu ya proses terjadinya idhofat atau penyandaran kepada yang disandarkan, itu yang disebut dengan idhofat. Ya. Ada perbedaan antara mudhaf dengan idhofat. Saya ulang, kalau mudhaf itu adalah komponennya itu. Kayak babu sajid, babu ini komponen idhofat itu yang disebut dengan mudhaf. Itu yang membuat sajin menjadi jar. Tapi kalau idhofat, nah idhofat itu adalah sebuah proses terjadinya idhofat itu. Itu yang disebut dengan idhofat, proses terjadinya penyandaran itu. Itu namanya idhofat. Kalau dalam fi'il fa'il dulu pernah ada istilah musnad. Musnadun. Terus ada namanya musnad ilaih. Ya. Ja'a Zaidun. Ya. Ja'a Zaidun. Ja'a ini yang disandarkan. Terus Zaidun ini tempat penyandaran, tempatnya disandarkan. Musnad ilaih, mudhafun ilaih. Nah, proses terjadinya penyandaran ini itu disebut dengan istilah namanya isnad. Ya, kira-kira seperti itu adanya. Sama dari ini, babu nail mudhaf, sajin mudhafun ilaih. Gitu. Nah, proses terjadinya penyandaran bab ke sajin itu namanya idhofat. Sebagaimana ja'a ini namanya musnad yang disandarkan, terus Zaidun di sini adalah tempat penyandarannya.
Nah, nanti proses penyandaran ja'a ke Zaidun itu namanya isnad namanya. Nah, kemudian yang terakhir wa tabi'ul mahfuz, dan yang mengikuti kepada yang dikhafatkan ya'ti fit tawabi'i, maka akan datang nanti pembahasannya fit tawabi'i dalam bab tawabi', yaitu yang mengikuti. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu bissawab.